Pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bu Widya Sari dan Ibu Nunung Supratmi selaku dosen. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Duanti Anjeli. Saya dari program studi akuntansi. Pada hari ini saya akan mempresentasikan yang telah saya buat dengan tema dampak COVID di kelangsungan usaha dan ekonomi rumah tangga di Indonesia. Virus corona atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Sebagian besar orang yang tertular COVID ini akan mengalami gejala ringan. Ada juga orang yang mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Penyebab virus corona atau COVID-19 ini dinamakan virus karena permukaan yang berbentuk seperti mahkota. Virus corona ini merupakan virus baru yang belum pernah teridentifikasi pada manusia sebelumnya. Karena itu, virus ini juga disebut sebagai 2019 novel coronavirus. Virus corona umumnya ditemukan pada hewan seperti unta, ular, hewan ternak, kucing, dan kelelawar. Dan kita sebagai manusia dapat tertular virus ini juga apabila terdapat riwayat kontak dengan hewan tersebut. Misalnya pada ternak atau pedagang-pedagang pasar hewan. Namun adanya ledakan jumlah kasus di Wuhan, Cina menunjukkan bahwa coronavirus dapat ditularkan dari manusia ke manusia. Virus bisa ditularkan lewat droplet yang keluar saat kita batuk atau bersin. Apabila droplet tersebut terhirup seseorang, berisiko untuk tertular penyakit ini. Meski semua orang dapat terinfeksi virus corona, mereka juga yang lanjut usia memiliki penyakit kronis dan memiliki daya tahan tubuh rendah, lebih rentan mengalami infeksi ini serta komplikasinya. Adapun dari gejala virus corona atau COVID-19 ini, gejala coronavirus ini banyak sekali bervariasi, mulai dari flu, bisa hingga gangguan pernafasan yang berat. Gejala corona ini yang umum dialami oleh orang mereka mengalami infeksi coronavirus adalah kayak demam tinggi seperti demam tinggi dan disertai menggigil, bisa batuk kering, pilek, hidung berair dan bersin-bersin, sesak napas. Gejala virus corona tersebut dapat bertambah parah secara cepat dan menyebabkan gagal napas hingga kematian. Menurut Conference of Disease Control and Prevention atau yang sering kita dengar atau kita sebutlah dengan sebutan CDC, gejala infeksi virus ini dapat muncul mulai 2 hari hingga 14 hari setelah terpapar virus tersebut. Virus COVID-19 juga berdampak terhadap ketidakstabilan kondisi perekonomian semakin dirasakan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya rumah tangga. Konsumsi rumah tangga sebagai penopang utama perekonomian melambat secara signifikan, di mana pada akhirnya mengaruhi kinerja industri dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Rumah tangga merupakan pelaku ekonomi terkecil dan terpenting, mengingat semua kegiatan ekonomi berawal dari sana. Rumah tangga Indonesia yang berdampak sekali terdapat 2 sisi secara bersamaan, yaitu kontraksi mendapat dan keberatasan ruang konsumsi. Bisa jadi dirinya menjabarkan konstruksi pendapatan bisa terjadi karena adanya pemutusan hubungan kerja atau bisa disebut dengan PHK pada saat itu, pengurangan gaji, dan penurunan laba usaha. Sementara keterbatasan ruang konsumsi diantaranya karena adanya pembatasan mobilitas masyarakat. Ini sudah ditunjukkan oleh survei menunjukkan dampak pandemi terhadap kelangsungan ekonomi rumah tangga mengalami keterpurukan sekali, baik rumah tangga maupun usaha. Pekerja dia cuma memanfaatkan keberadaan tabungan saja, atau bisa disebut tabungan, aset, dan atau bahkan peminjaman kerabat. Bisa meminjam dengan pinjol ya, sekarang sudah ada aplikasi pinjol juga. Rumah tangga pekerja relatif lebih tangguh dalam kemampuan konsumsi.
seperti di bidang rumah tangga usaha. Bahkan rumah tangga usaha mengalami kesulitan dalam membayar tagihan dan cicilan rumah tangga. Dari sisi lain, rumah tangga usaha dan rumah tangga pekerja dalam 6 bulan ke depan mulai merasa yakin untuk bekerja dan berusaha, namun masih ragu untuk meningkatkan konsumsi itu. Sejauh ini tercatat atau terindikasi 19% rumah tangga telah melaporkan pernah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, mohon maaf bila banyak kata-kata yang sangat tidak efisien, dan semoga presentasi yang melalui video ini bermanfaat untuk kalian semua dan bertambah wawasan Anda. Sekian, terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.